berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus dengar nggak firman Allah Bapa? Itu kan ya didengar lah. Berarti sang firman mendengar firman Dia dan kan menyampaikan firman gitu. Dia kan berhubungan langsung dengan Bukan itu dengan Allah Bapa. pertanyaannya, sisi firman ini dia udah firman, ternyata mendengarkan firman lagi. Iya. Kenapa dia harus dikatakan firman kalau dia mendengarkan firman lagi? Dia mendapat firman. Iya, dia harus dipancarkannya ke manusia. Si firman Firman itu mendapatkan harus firman dan menyampaikan firman. Gitu. Itu ya, ya betul. Betul. Ya. Oh, jadi Tuhannya kayak nggak ada kerjaan ya, katanya udah firman, tapi dikasih lagi firman, terus disuruh menyampaikan firman lagi dia gitu. Ya. Ya, kepada manusia, menyampaikan firman kepada manusia. Kemudian menyampaikan firman. Menurut Ibu itu masuk akal. Supaya manusia itu memiliki hidup. Saya enggak tanya apa alasan Yesus itu adalah firman, mendengarkan firman terus menyampaikan firman kembali, kemudian jangan-jangan firmannya bisa menjadi firman lagi, kemudian berfirman lagi dan mendengarkan firman lagi, kemudian berubah lagi jadi firman, kemudian firmannya mendengarkan firman lagi, dan seterusnya seperti itu. Bisa saja seperti itu. Bapa ada berfirman, kemudian firman berfirman lagi, si firman jadi firman, kemudian berfirman lagi. Bisa Bu kayak gitu, karena firman bisa jadi manusia kan? Firman Yesus bisa nggak jadi manusia? Uni, bentar Uni, saya izin pamit dulu ya pada Albo Uni Rifa, soalnya mau menidurkan anak gitu. Lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Kalau firman Yesus, kalau istrinya itu. Oke lah, nanti bercandanya Uni lagi serius itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau firman Bapa bisa jadi manusia, firmannya Yesus bisa nggak jadi manusia? Firmannya Yesus jadi manusia gimana sih kakak ini? Kalau firmannya Allah Bapa, kenapa kaget? Kok diterima bisa jadi manusia? Yesus berfirman, bisa nggak firmannya jadi manusia? Bukan. Dia kan firman Allah Bapa. Dia harus menyampaikan dia kan firman kemanusiaannya itu harus menyampaikanlah kepada manusia. Berarti Yesus tidak berfirman, dia menyampaikan firman Allah Bapa saja. Berarti Yesus tidak pernah berfirman. Iyalah apanya? Dia kan sang firman loh kakak. Dia sang firman yang harus. Ketika dia berbicara itu menyampaikan firman. Ketika dia menyampaikan firman, bisa nggak itu yang berfirman siapa? Bapak atau Yesus? Jibril turun kepadanya dan berkata, Bang Diota, di mute dulu Bang. Berilah mereka peringatan. Bang Dio, di mute dulu. Firmannya menjadi manusia, dan firmannya yang menjadi manusia itu harus disampaikan kepada manusia. Ya, firman Bapa bisa jadi manusia kan? Firmannya Bapa bisa jadi manusia. Firman Yesus bisa nggak jadi manusia? Itu, iya. Kalau firman Yesus bisa nggak jadi manusia? Dia penyampai firman loh. Dia menyampaikan firman kepada manusia. Baik, berarti perjanjian baru itu bukan firman Yesus ya, tapi firman Bapaknya Yesus. Ya ampun. Kakak baca aja lah semuanya tuh. Saya baca semua. Mau yang mana? Yohanes 1:14, firman menjadi manusia. Filipi pasal 2 ayat 6, dia berkenosis. Firman itu tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah untuk dipertahankan. Yang mana? Kejadian pasal 2 ayat 7, Tuhan memberikan nefas kepada manusia. Ayatnya mana mau yang mana? Ya udah, itu udah semua jawabannya, Kak. Ya mana yang jawabannya yang Kakak pahami? Ya semua itu ya jawabannya itu. Lah, kalau firman Bapa bisa menjadi manusia, tapi Yesus sebagai manusia ternyata tidak berfirman, maka Yesus bukan Tuhan, sayang. Kenapa Anda menyembah Yesus yang tidak bisa berfirman? Dia firman yang menjadi manusia yang disampaikannya ke manusia. Mana lebih dulu ada? Yang berfirman atau sang firman? Yang berfirman bisa tidak ada tanpa sang firman? Nggak bisa, orang mereka sama kok, satu. Berarti Tuhannya saling membutuhkan? Bukan saling membutuhkan, memang dia itu. Dia sendiri. Sang firman itu yang berfirman? Iya. Berarti Yesus Bapa? Firman loh kakak. Aduh, Yesus kakak sang ini. firman. Anda bilang yang berfirman sama. Nah, Yesus itu kan sang firman. Yesus Bapa bukan. Yang berfirman adalah Bapa. Kalau sang firman adalah yang berfirman, maka
Dia di dalam Bapa Dia atau ada di Bapa dalam di dalam dia? Bapa. Dia di dalam Di, Bapa. ya, dia di Apa dalam makna Bapa. dia di dalam Bapa? Apa maksudnya dia di dalam Bapa? Ya, Dulu dia ada waktu dia belum bersama Bapa. waktu dia belum jadi manusia, dia berada di dalam diri Bapa, betul? Ya, Betul. ya, betul. Kemudian dia keluar dari manusia, Bapa masuk ke dalam diri dia gitu. Saling menumpang mereka, gantian. Gimana dong? Sebelum Itu dia kan menjadi roh, firman, roh, dia iya, itu manusia, kan roh. firman ada di dalam diri Bapa. Kemudian dia keluar menjadi firman, Bapa masuk ke dalam diri sang firman, begitu? Eh, Hmm. ya, Jadi Tuhannya tinggal keluar masuk. Ngapain? Apa gunanya Tuhan keluar masuk gitu? bukan Maksudnya gimana? bukan keluar masuk. Dia langsung terpancar ke dalam tubuh Apa yang manusianya terpancar nih? Yesus. Yang terpancar nih apa Berhubungan nih? langsung Apa ini yang sama berhubungan kalau langsung? kakak ini. Dia langsung loh, Loh, kontak nggak putus loh. Jangan kakak pikirin kakak kok kontak pemakai nggak gini. putus? Kakak pikiran kakak Allah Bapa di atas, terus Loh, masuk yang ke dalam bilang diri kan Yesus kakak kosong tadi. apanya enggak gitu Enggak kan langsung. kakak yang bilang. Ibarat Firman gini loh pertamanya di kak. dalam. Loh, kenapa Enggak. firman boleh di dalam diri Bapak, tapi Bapak tidak boleh di dalam firman? Kenapa? Kok dipisah-pisahkan? Katanya sama Tuhan ini. Kakak gini loh kak, firman itu kan gini loh, Kenapa? perkataan Yesus ke perkataan Allah Loh, Bapa misalnya jadilah, jadi kan jadilah, gitu. jadilah. Itu yang Si namanya jadilah ini firman. bisa jadi manusia. Jadi, Jadilah ini bisa jadi manusia ya. Firman jadilah bisa jadi manusia. kak ini gimana? Loh, katanya Misalnya firman gini itu loh, jadilah. kakak Misalnya perkataan kakak Bapak misalnya berfirman gini. nih. Perkataan saya tuh, saya makan. Nah, itu perkataan saya, betul? Kata-kata saya makan itu saya bukan. Ya, Iya, saya berarti. ya kakak lah. Ya, Kata-kata jadi saya siapa itu yang makan bilang itu itu? berarti saya. Yang bilang memang saya, tapi kata-kata itu Kan saya. yang mengeluarkan. Oke, saya kasih gini ya. Gimana Bentar, maksud sabar. kakak? Ini. Makanya kak, Uniriva pelan-pelan kalau cantik kakak sekali pelan-pelan seperti memahaminya kak. Siren Sungkar. Diam dulu nih, saya kasih contoh. Nah, dengar ya. Uniriva cantik sekali seperti Siren Sungkar. Nah, itu kata-kata saya bukan? Iya, kata-kata kakak. Nah, itu saya bukan itu? Iya. Ini saya? Iya kakak. Oh, jadi voice note ini saya? Iya. Oh, jadi kalau seandainya voice note ini bilang fitnah, berarti yang di penjara fitnah, misalnya dia memfitnah nih, ditangkap polisi, berarti dia yang harus masuk penjara ya? Suara kakak kan masuk ke itu, ke alat itu. Ya, suara saya kan suara Begitulah saya, bukan Yesus, saya. suara. Tunggu dulu, Iya, ini iya. ini nih. Ya. Ya udah. Oh, itu si Rifa itu. Itu Rifa itu. Itu si Rifa. Baik. Kalau seandainya Iya. ini melakukan undang-undang ITE Iya. dan harus dimasukkan ke penjara, bahwa yang dimasukkan ke penjara voice note ini berarti ya? Siapa kakak lah yang di penjara? Orang suara kakak. Kok saya? Kan suara ini kan suara saya adalah saya. Kenapa harus saya? Ini kan saya. Ini aja si saya ini hanya yang dihukum. Kan dia yang berkata Ya, dan saya adalah suara saya adalah saya. Iya. Bukan saya, tapi voice note ini harus dipenjarakan ya. Kak, saya kirim ini ke Taiwan ya. Bentar, saya kirim ke Taiwan dulu. Saya kirim ke Taiwan dulu. Ya, saya kirim ke Taiwan tempat Cebi dulu. Wah, nyampe di Taiwan nih. Berarti saya udah nyampe di Taiwan ini. Saya nyampe di Taiwan. Suaranya. Jadi suaranya atau saya nih? Beda loh, suara saya bukan saya. Suara saya. Kakak tetap di situ kan? Iya dong. Kakak tetap di situ kan? Tapi suara Makanya kakak udah sampai ke ujung dunia kan? Ah, itu suara saya, Iya, bukan saya. Nah, itu suara siapa? Suara Unirifa kan saya. gitu. Ya sama juga. Suara saya tapi bukan saya. Sama juga. Itu siapa? Suaranya Allah Bapa. Enggak dong. Kalau suara saya adalah saya, ketika Cebi ini membuat emoticon kayak orang mual ini ya. Nah, ini sampai di Taiwan nih, Cebi di Taiwan nih. Dan Cebi mendengarkan ini dan ini nyampe di Taiwan, berarti saya udah di Taiwan sekarang gitu. Suara kakak yang sampai ke suara saya Taiwan. Katanya saya gimana sih? Katanya suara saya adalah saya tadi. Kakak tetap di situ, tapi suara kakak udah sampai ke ujung dunia kan? Coba saya tanya, apakah suara dengan yang Allah bersuara Bapa, sama? Hah? Apakah suara sama loh, dengan yang sama Allah Bapa sama di itu? surga
Allah Itu kan udah Allah nggak usah Bapa di bawa-bawa Allah sorga Bapa dulu. yang tidak kelihatan Jangan itu, bawa Bapak-Bapak tapi dulu. suaranya Allah Bapa sudah sampai ke dunia oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus itu berarti suara Bapa. Iya. Ya. Apa Berarti yang Yesus sebenarnya dikatakan Yesus suara Kristus itu. itu suara Bapa ya. Ya ampun Kita firman, bicara iya tentang ya. Yesus. Yesus ini suara berarti, Makanya bukan susah manusia, kakak jadi bukan Kristen itu Bapa. Kak, kalau memahami. Nggak bakalan mau saya jadi Kristen. Gimana ini Dia logikanya firman gini? loh, jadi Masa suara saya jadi adalah saya? manusia kakak. Kalau Makanya suara saya logika adalah kakak saya, susah. logika. Dia pula yang ngajarin logika. Tahu nggak beda ayam dengan bebek, Kak? Ya iya, logika Nggak, Kakak, coba nggak kita main apa. logika yuk. Ya udah kita pakai ajarin saya logika deh. Apa sih beda ayam sama bebek, Kak? Beda lah. Bebek bisa bedanya? berenang. Ayam nggak bisa Bebek berenang. bisa berenang. Kalau ada ayam Nggak yang bisa bisa. berenang bisa dikatakan bebek. Dia sejenis sih. Kalau ada ayam yang bisa berenang, bisa nggak dikatakan bebek? Kalau ayam bisa berenang, enggak juga. Enggak juga. Dia tetap ayam. Maka kalau dia berenang, segala sesuatu yang berenang apakah bebek? Ikan bisa Enggak juga. berenang. Saya bisa berenang, enggak juga. Lah kakak Nah, jadi nanya, gimana nih? Apa bedanya? kakak nanya ayam dan bebek kok logika. lari ke Loh, ikan, katanya Pak logika. kakak? Loh, kalau bisa Kakak berenang saya juga nanya, bisa aduh. berenang. Ikan juga bisa Kan berenang. kakak Kalau tadi yang bisa menanyakan berenang adalah bebek, setiap yang berenang dua jenis bukan. hewan. Apakah Kok setiap sampai yang ke bisa berenang itu ikan? adalah bebek? Aduh. Kan Oh, Anda ya. bilang bebek itu bisa berenang. Loh, saya juga bisa berenang. Lah, saya memang bebek. Kakak nanya perbedaan ayam dan bebek kok larinya ke Nah, ikan, Anda bilang kakak. kalau bebek bisa berenang. Pertanyaan saya, kalau yang bisa berenang itu apakah bebek? Kan saya ulangi bertanya, apakah setiap yang berenang adalah bebek? Kakak kan bertanya tadi dua jenis hewan itu. Iya, saya ayam dan Anda bilang bebek itu bisa Oh. berenang. Ayam bisa berenang nggak? Iya kan. Perbedaan ayam dan bebek tadi kakak bilang kan. Iya, bebek bisa berenang. Banyak. Ayam bisa nggak berenang? Kakinya Saya tanya, ayam bisa nggak berselaput. kakinya Paruhnya berselaput. panjang. Paruhnya panjang. Ya. Jadi kira-kira ayam mungkin tidak kakinya berselaput. Tidaklah. Kalau ada ayam yang kakinya berselaput, apa namanya itu? Kalau ada ayam kakinya berselaput. Hmm. Kayaknya nggak ada lah ayam kakinya berselaput. Kan saya bilang kalau seandainya tiba-tiba ada ayam lahir ke dunia kakinya berselaput, apa Nggak yang kita usah sebut? berandai-andai lah kak. Nggak usah berandai-andai, yang pasti aja. Ini terjadi loh. Karena apa beda Tuhan dengan manusia? di Manusia pelajaran itu saya tidak di berkuasa, SD, Tuhan berkuasa. Tiba-tiba ada Tuhan yang tidak berkuasa. Masih dikatakan Tuhan. Sama. Ketika Anda menolak bahwa tidak mungkin ada ayam kakinya berselaput, tapi kenapa Anda percaya Tuhan jadi manusia dan mati? Ini logika. Kenapa ketika ayam ya harus mati kakinya lah dia, berselaput Anda bilang, ya harus supaya mati. orang memilih. Apakah mati definisi dia, Tuhan? supaya Tuhan ada itu? kehidupan. Apakah arti Tuhan adalah entitas yang bisa mati? Dia kan badannya yang mati. Saya tanya, apakah definisi Tuhan itu salah satu ciri-ciri Tuhan itu bisa mati? Ya namanya dia maha kuasa, ya lah bisa mati lah. Namanya maha kuasa. Kalau nggak bisa mati berarti dia nggak maha kuasa. Coba. Maha Kalau kuasa Tuhan, loh kakak. oke, ketika Tuhan Anda itu mati, mana kuasanya? Kemana kuasanya waktu dia mati? Ya kuasanya dia bisa ke alam maut lah. Kemana kuasanya ketika dia ditampar Hansip Romawi, dimatikan Hansip Romawi? Kemana kuasanya pada waktu itu? Loh, sebagai manusia dia mengosongkan dirinya, tidak menyamakan dirinya seperti Allah. Ada. Waktu dia jadi manusia itu dia Tuhan nggak? Dia merendahkan diri seperti budak. Iya, berarti Tuhan Anda itu budak. Berarti Anda pernah bertuhankan budak berarti? Nggak apa-apa kalau dia menyelamatkan aku. Bukan nggak kalau dia apa-apa. budak. Bukan, saya itu tanya. Berarti Tuhan Anda pernah jadi budak? Kalau dia jadi budak untuk menyelamatkan aku dari dosa, nggak apa-apa, Kak. Saya nggak mau tahu alasannya, saya tanya. Berarti Anda itu Tuhannya itu satu mati, ciri-ciri Tuhan Anda ya bisa mati, jadi budak, keluar dari rahim perempuan,
nggak tahu banyak hal, makan Ya, ikan goreng. semuanya. Itu Semuanya Tuhan. itu bermakna. Coba tunjukkan kepada semuanya itu saya bermakna. bahwa definisi Tuhan seperti itu. Coba tunjukin di mana kamus mana yang mengatakan Tuhan seperti itu. Banyak loh Kak di situ di Ya Alkitab itu. mana? Coba tunjukin di kamus Dia mana definisi mengatakan, Tuhan. Coba aku, saya kasih tak. Kayak kita aku pakai kalau KBBI ya. ayat, Bentar tapi dulu, aku bentar pernah dulu, bentar dengar dulu. lah Kak. Ya nanti nih kita ya nih. Tuhan dalam KBBI ya. Tuhan ya kita Tuhan ya. Ketika ayam kakinya berselaput suatu saat Anda tolak. Tapi ketika ada Tuhan kemudian mati melanggar definisi ketuhanan Anda terima. Ini yang saya katakan logika Anda yang kacau. Nih ya. Kita bicara definisi loh, Tuhan. Kak. Tuhan yang maha kuasa. Hmm. Saya tanya, Tuhan Anda mati. Ketika dia mati itu apakah dia masih berkuasa? Berkuasa lah Kak. Berkuasa untuk Sampai mati. sekarang aja ya, sekarang aja dia mau berkuasa. Berkuasa untuk mati. Berkuasa untuk tidak berkuasa gitu. Dia berkuasa lah. Ya berkuasa untuk tidak berkuasa. Apa itu berkuasa? Aku Loh, nggak ngerti ketika bahasa seseorang apa mati itu berkuasa nggak orang itu kalau orang mati? Berkuasa lah, memang berkuasa. Apa kekuasaannya waktu dia mati? Itu dia harus dinubuatkan loh Kak. Udah dinubuatkan untuk Orang dia nih lahir. mati nih, orang mati Dia nih, mati teler. Dengar dulu nih bangkit. orang mati teler nih. Ditampar, dia berkuasa nggak ngebalas? Ditonjok, ditusuk-tusuk, Nggak, berkuasa nggak dia itu? memang itu nggak, itu bisa saja dia membalasnya, tapi bukan Gini itu, loh, bukan itu visinya. Anda punya Iya, Kak, Tuhan yang bisa bisa jadi saja. cacing pun enggak masalah. Saya cuma menguji logika Anda. Anda Nggak bilang tadi, apa-apa loh Tuhan Kak. saya itu loh memang enggak Sedangkan apa-apa, si silakan. Petrus, Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sembah aja Yesus terus enggak sedangkan apa-apa. si Petrus mau membalas, mengeluarkan parangnya, pisaunya untuk membalas Apa orang Romawi urusannya itu. sama Apa kata Petrus? Tuhan? Jangan. Ya apa Jangan katanya. apa urusannya Nggak sama usah Petrus? katanya. Dia Apa urusannya sama bukan, Petrus, Kak? maksudnya Saya nggak gini Kak. ngebahas Petrus. Itu loh, Saya ini dia sedang nggak mau balas, mempertanyakan nggak mau. tentang Memang cara itu. berpikir Anda. Biar kami umat Islam tahu gini loh logikanya kalian Kristen ini. Logikanya orang Kristen adalah Udah, nggak manusia apa-apa. adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Maka antara manusia dengan Tuhan sama sekali. Kami ada perbedaan. Itulah Bagi kami kelebihan Tuhan kami Kak. itu kelebihan, Hanya itu kekurangan kalau Tuhan kali. iya, Tunggu, itulah kelebihan kami. apa menjadi Kalau Tuhan kelebihan Maha Tuhan itu Kuasa bisa itu dimatikan? Kak. Iya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa tidak? Kalau Kakak bilang Tuhan Kakak Maha Kuasa, pernahkah dia mati? Pernahkah dia datang ke dunia? Tuhan saya Pernahkah dia jadi manusia? berkuasa. Bentar, Tuhan saya itu saking berkuasanya tidak perlu menjadi manusia untuk menghapuskan dosa karena dia berkuasa. Nah, Tuhan Anda kan berkuasa. Bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Meremukkan iblis bisa. Saya tanya menjadi iblis bisa nggak dia? Katanya jadi manusia kan bisa berkuasa. Nah, sekarang jadi iblis bisa nggak? Mengusir iblis, mengusir setan. Saya tanya Tuhan Anda bisa nggak berubah menjadi iblis? Mengusir setan bisa, mengusir iblis. Saya tanya bisa tidak dari Tuhan surga, Anda menjadi iblis? Dari dalam diri Kenapa sekarang bisa. jadi nggak mampu? Kenapa sekarang jadi nggak mampu Tuhannya jadi iblis? Katanya berkuasa bisa dong jadi apa saja. Bisa nggak Tuhan Dia Anda Maha menjadi Kuasa, iblis? Kak. Iya, bisa nggak jadi iblis? Ini loh, Beda kenapa loh, sulit Kak. kan menjawabnya? Kak, Kenapa Anda tidak menjawab? Karena nalar Anda menolak kalau Tuhan itu bisa jadi iblis. Sementara Anda yang mengatakan Tuhan itu bisa jadi apa saja. Yaudah, bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Bisa. Kalau Bisa. dia mau bisa. Oh, berarti bisa Tapi ya. kan Suatu dia saat Tuhan Anda bisa jadi iblis ya. Bisa ya. Tuhan mau lah. Tapi Loh. Tuhanku nggak pernah jadi iblis. Bisa nggak? Saya tanya bisa nggak? Kok nggak pernah? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau dia tidak punya keinginan jadi iblis? Tuhanku mengusir setan. Dari mana iblis. Anda tahu kalau kalau Tuhan Anda bisa jadi iblis suatu saat, dia kan bisa jadi iblis. Pertanyaan saya, Anda bilang bisa atau tidak Tuhan Anda jadi iblis itu aja? Oh, nggak bisa. Oh, udah terbatas Tuhan. Sekarang. Oh, berarti sekarang Tuhan punya lawan. Berarti sama-sama berkuasa ya. Iblis kuat ya. Iblis kuat mampu menjadi lawan Tuhan ya. Keren iblis. Dan Tuhan tidak bisa jadi iblis sekarang. Berarti sudah terbatas kekuasaannya. Kalau yang congor-congornya jahat itulah iblis.
yang saya enggak, saya lagi nggak lembut-lembut, nuduh. Saya nggak nuduh. sopan-sopan, Nggak, manis-manis. tidak semua yang Nah, lembut itu baik. Tai itu lembut tapi bau. Nggak semua yang lembut-lembut itu baik. Itu tai yang lagi ngambang si kuning itu coba negatif, pegang. Pegang negatif, itu, angkat kalau nggak keras atau nggak lembut. Lembut itu. negatif logika Loh, kakak. kok negatif? Kalau dasarnya Negatif itu logika lembut kakak. adalah, lu kok Ya negatif iyalah. logika? Gini loh kakak, kakak kan bilang Tuhan kakak itu berkuasa, dia bisa jadi apa saja. Saya tanya jadi iblis bisa nggak? Kok Anda gagap menjawabnya? Inilah bukti kalian yang membatasi Tuhan kalian. Ketika kalian bilang dia bisa menjadi apa saja, kok kalian nggak mau udah jadi iblis? Kok kalian bilang dia nggak bisa jadi iblis? Kenapa? Apa bedanya ketika jadi Enggak, manusia? karena Anda dia pikir manusia itu mengusir semuanya baik? iblis. Dia mengusir iblis. Bukan cuman iblis, dia juga mengusir manusia, Ya, tapi dia bisa jadi manusia. manusia kalau iya, manusia jahat kan karena ada iblis, Kak. Jangan Nah, itulah yang nyala-nyalain mau iblis. dikeluarkan. Inilah, coba tunjukkan kepada Oh, saya ketika Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan itu gara-gara iblis. Di mana ayatnya? Coba tunjukin. ya ada iblis lah. Ya ada Ya lah di mana kejadian itu, dalilnya? baca aja. Ya mana? Coba tengok kata Kejadian iblis aja. dalam kitab. Ya mana Banyak kata lah iblis di dalam kejadian. mana? Lihat aja Mana di di kitab, kejadian mana di manusia jatuh mana ke dalam mana? dosa. Nah, ya mana ayatnya? Kalau itu Nah, iblis ya, yang punya Kak. kerjaan. Mana? Ya iblis lah. Lah mana loh? Saya lo Semua baca yang kejadian. No, nah nih kita semua lihat kejadian nih. Bentar nih. Ya ini semua nih, yang iblis ya. jahat itu, Kita lihat Kak, kata iblis nih, iblis tapi nih, iblis. diketahui. Nah, nggak ada di kitab kejadian kata iblis. Iblis baru ada di kitab Tawarikh. Mana nih iblis? Di kitab kejadian. Nggak ada kata iblis di kitab Tengok kejadian. aja. Mana? Tengoklah di Ini, kejadian manusia jatuh. nih. Manusia jatuh ke dalam Kata dosa. iblis Bacalah, itu, Kak. Anda ini kan Kristen. Masa saya lebih tahu? Saya sudah bilang nggak ada. Tidak ada kata iblis Nggak dalam ada. kitab kejadian. Mana datanya? Ya, itu ada di manusia jatuh ke dalam dosa itu kan ada setan, ada Gimana iblis, sih ada itu ada kan Anda hantu. Anda tuh loh suka nuduh-nuduh aja. Anda bilang iblis. Ada. Iblis enggak salah apa-apa Ya, kok itulah. disalahkan. Mana di kitab kejadian yang menjadi asbab? Loh iya, mana? Kok Ya mana? iblis? Lah mana? Lah memang iblis tidak ada salah kok. Buktinya iblis yang membantu kalian terhapus dosa loh. Kalau bukan karena iblis merasuki Enggak Yudas, lah. kalian enggak punya Tuhan loh. Loh kok enggak? Enggak lah. Kalau bukan karena iblis yang menjual Yesus, Yesus ditangkap enggak? Bagus lah itu. Kan bagus kan kerjaan iblis kan? Terima kasih sama siapa kamu? Enggak lah. Kok Enggak enggak lah? Loh, kalau tanpa Pekerjaan iblis bisa kita- tidak orang Romawi Oh, menangkap oh, Yesus? Gini loh, kalau bukan karena iblis merasuki Yudas, bisa tidak hansip Romawi menangkap Yesus? Memang si iblis itu benci sama Yesus itu aja, sama Tuhan. Dia nggak Iblis suka itu umat Tuhan itu menghasut Yudas, berbalik merasuki kepada Yudas. Jangan nyala-nyalain Hmm. iblis. Dari tadi ditunjukin surat kejadian nggak ada iblis, iblis juga disalahin terus. Nih kok iblis nih pro kok sama salah mulu iblis dia. sih kakak ini. Iya di kitab kalian iblis itu Hmm. berjasa. Loh, ini loh Tuhan Enggak saja lah. sama iblis sama loh. Nggak ada Loh, berjasa iblis. Loh, kok nggak berjasa loh? Enggak lah. Kalau Enggak bukan lah. karena iblis merasuki Yudas Enggak dan lah. menghasut Yudas untuk menjual Yesus, bisa nggak Yesus Enggak ketangkap? Itu penjahat, pengacau. Saya tanya, nih Iblis kalau itu tidak lawan ada Allah. iblis, bisa tidak Yesus ditangkap? Itu semua sudah apa itu? Nggak tahu lah. Jawab dong. Kalau Pokoknya bukan iblis- karena iblis, bisa iblis tidak itu. Yesus ditangkap? Jadi ya gara-gara iblis. Jadi apa kita bilang itu iblis berjasa? Enak kali. Nah, Senang dengar. kali ya. Ya Senang memang ada kalian iblis itu, kalian itu dibantu loh. Bukan kami. Kamu- Kalian harus bangga dengan ada iblis. Coba, pertama, Nggak iblis. pernah kami Makanya kok baca. nggak pernah? Makanya dengar Nggak dulu. lah, Kan gini ceritanya. Yudas itu dirasuki iblis. Berkat iblis merasuki Yudas, Yudas menjual Yesus. Karena Yesus dijual, akhirnya dia dimatikan. Karena dia mati, dosa kalian terhapus. Maka yang berjasa untuk penebusan dosa kalian adalah iblis, hansip Romawi, dan penjahat-penjahat dari kalangan Yahudi pembenci Enggak Yesus. lah. Loh, Enggak lah. Kok enggak? Kami enggak lah. Ngapain kami menyembah Yesus kalau yang berjasa iblis? Lah buktinya kalau Pandai tanpa iblis kalian. bisa nggak Yesus ditangkap? Enggak lah. Yesus yang kami Makanya sembah, saya yang kami tanya, muliakan, tanpa kami iblis agungkan bisa karena nggak Dia Yesus sudah ditangkap? mau- Tanpa iblis bisa Ya nggak udah Yesus itu. ditangkap? Iblis itu pengacau. itu. Aduh, saya Setan tanya, kok itu. pengacau? Kalau bukan karena jasa iblis, kalian nggak punya Tuhan sampai sekarang. Belain iblis. Loh, Pantes kalian sikapnya loh di kitabnya yang mengatakan bahwa iblis itu merasuki Yudas, lalu gara-gara iblis merasuki Yudas, akhirnya Yesus tertangkap dan dia tersalibkan, dosa kalian tertebus. Bahagia tidak Yesus mati menebus dosa kalian? Kamu bahagia nggak Yesus mati Enggak untuk lah, kamu? enggak lah, Nggak bahagia?
Oh, nggak bahagia. Hmm. Oh, tidak bahagia. Oh, sedih berarti. Oh, berarti tertebus dosa itu bukan suatu kebahagiaan ya? Menyedihkan berarti ya, kalau dosa tertebus itu ya, menyedihkan berarti. Ya nggak sedih lah orang Tuhanku disalibkan sama si setan Oh, iblis jadi itu. pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang menyedihkan ya? Ya iyalah kalau manusia, kalau orang manusia yang waras ya. Iya. Manusia waras tahu ya kalau itu Iya. pekerjaan yang sangat menyedihkan ya. Iyalah, Tapi pekerjaan Tuhan melakukan menyedihkan, pekerjaan yang iya. menyedihkan. Pekerjaan yang Iya. menyedihkan dan harusnya ditangisi ya. Ya iya Pasti memang ditangisi ditangisi kok, tapi apa kata Yesus? Ah. Jangan kau tangisiin aku, tangisi aja dirimu sendiri. Berarti Jadi ketika penghapusan kau dosa yang Anda menghujat, terima itu ketika sesuatu yang sangat menyedihkan ketika ya. orang menghujat Yesus, ketika orang Loh. menghujat Yesus Oke, nggak ini udah ganti apa-apa, topik ya, ganti yang topik. menghujat nggak apa-apa. Coba saya Tapi tanya. yang menghujat itulah yang sedih, Ya, sedih yang menghujat menghujat itu yang harus sedih. Oke, baca Galatia pasal 3 ayat 13, Kak. Aku nggak bawa Alkitab loh, Kak. Bang, coba Bang lihatkan Bang, besarkan yang Galatia pasal 3 ayat 13 Bang Beni. Coba biar dibaca sama Kakak ini. Iya, saya screenshotkan dulu ya. Sebentar ya, Umi. Baca aja. Iya, Baca biar Bang aja Beni, gitu. biar Bang Beni memperlihatkan kepada Anda dulu. Jadi teman-teman, pekerjaan Tuhan mereka itu mati di tiang salib itu ada pekerjaan yang sangat menyedihkan. Itu bukan hal yang patut iyalah, diketahui. sebagai Iya, kan manusia. saya kan nyampaikan ulang. Nah, bahkan Kakak ini mengakui ya bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat keji ya, Kak? Baik, Iya. bisa saya baca? Ya, silakan Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kak, yang mengutuk Yesus itu termasuk menghujat apa enggak? Bukan. Itu Bukan. artinya gini, Kak. Kalau Bukan. mengutuk Yesus enggak menghujat. Enggak, gini, dengar dulu, Kak. Dengar. Bukan, maksudku gini, Kak. Beda kali lah. Kalau Jangan saya Hmm. bilang Maksudnya gini, Kak. gantian dong. Siapa dulu nih? Glenn atau Maksudnya gini, Glenn? Kakak. Maksudnya Glenn, gini. sabar. Terkutuklah orang yang tergantung itu, bukan Yesus yang terkutuk. Sebenarnya kan yang tergantung terkutuk itu siapa? kami. Yang tergantung di Seharusnya tiang salib kami. siapa? Seharusnya kami. Iya, yang tergantung di tiang salib siapa? Ya. Yesus. Nah, Ya seharusnya yang kami, dikatakan yang karena terkutuk. ada. Tapi Coba dia baca mau ayatnya. dia tergantung hanya karena dosa kami. Saya tanya, yang tergantung di tiang salib Anda atau Yesus? Seharusnya kami, tapi Yesus Aduh. mau tergantung di kayu salib Saya menggantikan tanya, kami, Kakak. yang terkutuk itu di tiang salib Anda atau Yesus? Kan dibilang tadi ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung. Ada tertulis, itu bahasanya loh, Kakak. Nah, Ada lalu yang terkutuk siapa terkutuklah. sekarang? Yang terkutuk siapa? Ya seharusnya manusia yang terkutuk, tapi tapi Aduh, Yesus yang mau terkutuk di ayat menggantikan. itu. Lidahnya jangan diputar-putar dong, Kak. Yang terkutuk di ayat itu siapa? Kakak ini dibilangin seharusnya yang Saya terkutuk tanya, itu manusia. dalam Galatia 3 ayat 13, terkutuklah yang tergantung di tiang salib. Pertanyaan saya, siapa yang tergantung di tiang salib yang terkutuk? Anda atau Yesus? Seharusnya kami, tapi Yesus mau menggantikan kami. Siapa yang tergantung? Siapa yang tergantung? Tuhan Yesus. Siapa yang terkutuk? Tapi menggantikan kami. Siapa yang terkutuk? Terkutuk untuk menebus dosa kami. Siapa yang supaya tergantung? kami, Siapa yang tergantung? Ya itu. Yang tergantung siapa? Iya, Tuhan Yesus. Yang terkutuk, mati tergantung, terkutuk siapa? Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Kamu telah menghujat Yesus. Jadi itulah. Untuk menebus Memang dosa kalian kami. itu penghujat. Pertanyaannya dia itu Mbak, bolak-balik aja di situ-situ aja. Anak SD dia bisa jawab pertanyaan kayak gitu Apa tuh. sih, Glenn? Ya, sabar kamu, Glenn. Nanti tak injilin kau. Sabar. Tadi sama saya, Glenn. Feeling saya Ya. di mana? Tadi Nah, ikutin aja. udah bukan Apa sih, Glenn? Kenapa Sabar sih deh. marah-marah? Bawa Roh Kudus dong. Ya, berarti kakak yang mengutuk Yesus ya, Iya, bukan bawa kami Roh umat Kudus Islam ya. Bagi kami, bagi orang Indonesia, mengutuk seseorang itu adalah bukan kami yang penghujatan. Loh, kan Anda yang bilang tadi kalau Yesus itu yang terkutuk artinya gimana kakak sih? nggak tahu. Loh, Artinya bukan Anda itu. yang bilang kok. Artinya apa?
Dia terkutuk demi dosa-dosa kami, dia demi menebus kami. terkutuk. Rifa, Apa Glenn? Apa? itu deskripsimu itu tuh benar apa salah? Aku tanya dulu. Apa deskripsi? Apa kau? Siapa yang terkutuk di situ? Itu judulnya tuh apa? Itu apa?